Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desta Adrian Saputra dari jurusan S1 Informatika dengan NIM 2311571. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil final project mata kuliah Big Data dan Data Mining. Topik yang saya ambil itu adalah analisis dan pemodelan pola konsumsi energi rumah tangga menggunakan clustering dan predictive analytics. Latar belakang proyek ini adalah kebutuhan kita untuk memahami bagaimana energi listrik digunakan di dalam rumah pintar atau smart home dan bagaimana faktor eksternal seperti cuaca mempengaruhinya. Tujuannya ada dua. Yang pertama itu mengelompokkan pola perilaku penggunaan listrik atau clustering, dan yang kedua itu memprediksi konsumsi energi di masa depan atau predictive modeling. Kita langsung masuk ke programnya. Yang pertama itu datasetnya saya gunakan adalah Smart Home Dataset yang bersumber dari Public Repository Kaggle. Data ini berjenis time series yang mencatat pemakaian energi dalam kilowatt seperti detiknya, serta mencakup data cuaca seperti suhu, kelembapan, dan tekanan udara. Bisa dilihat di sini dataset ini cukup besar dan kita coba run dulu untuk simulasinya juga. Nah, ini dia untuk datanya. Ini cukup besar dan kompleks, oleh karena itu langkah pertama yang krusial adalah data preprocessing agar data ini siap diolah. Nah, ini untuk datanya. Setelah itu kita masuk ke data preprocessingnya. Yang pertama itu di sini saya melakukan beberapa hal penting seperti cleaning, menghapus missing value dan duplikat agar analisis valid. Terus date conversation. Ini tantangan utamanya, data waktu aslinya berbentuk Unix timestamp. Saya mengonversinya menjadi format datetime standar agar bisa dibaca per jam, hari, atau bulan. Terus fitur engineeringnya ini saya mengekstrak fitur baru seperti jam, hari, dan bulan. Ini penting karena pola listrik pasti beda antara siang dengan malam atau hari kerja dengan hari libur. Terus kita coba simulasikan tahapan preprocessingnya. Ini untuk hasil tahapan preprocessingnya seperti ini. Dan ini juga hasil tabel preprocessingnya, itu kolomnya menjadi seperti ini. Terus kita langsung masuk ke EDA-nya. Di EDA ini kita analisis beberapa visualisasinya, seperti sengaja menggunakan agregasi harian agar grafiknya rapi dan polanya terlihat jelas. Kita run terlebih dahulu untuk EDA-nya. Nah, ini dia. Ini untuk EDA-nya. Terus di sini terlihat tren konsumsi energi sepanjang tahun. Ada fluktuasinya yang mungkin dipengaruhi oleh musim atau perubahan aktivitas penghuni. Terus saya juga menghubungkan cuaca dengan energi. Ini ya, kita menghubungkan cuaca dengan energi. Titik-titik ini menunjukkan korelasi, namun agar tidak bias saya validasi menggunakan heat map. Ini. Terus dari matriks korelasi ini
Kita bisa milih fitur mana yang paling kuat hubungannya dengan target konsumsi energi. Fitur-fitur inilah yang akan masuk ke model machine learning. Itu untuk edanya. Terus kita seleksi fitur terlebih dahulu. Ya, untuk memilih variabel yang paling berpengaruh terhadap konsumsi energi berdasarkan nilai korelasi untuk meningkatkan efisiensi model untuk nantinya. Kita masuk ke inti modelingnya. Nah, ini yang pertama itu descriptive analytic dengan clustering k-means. Tujuannya itu untuk mencari pola tersembunyi. Saya menggunakan elbow method untuk menentukan jumlah cluster optimal, yaitu 3 cluster. Hasilnya kita bisa mengelompokkan pola pemakaian energi menjadi kategori rendah, sedang, dan tinggi. Ini berguna untuk profil pengguna. Kedua, predictive analytic dengan linear regression. Di sini saya membagi data menjadi training dan testing set. Model dilatih untuk mempelajari pola dari fitur-fitur terpilih tadi seperti suhu dan jam untuk menebak angka konsumsi energi. Simulasi dan evaluasi bisa dilihat dari prediksinya. Kita run dulu untuk modelnya. Nah, ini untuk elbow methodnya dan hasil clusteringnya. Terus kita ke regresinya. Nah, ini evaluasi modelnya. Nah, di sini secara evaluasi metrik itu MAE-nya menunjukkan rata-rata kesalahan prediksi kita cukup kecil. Terus R2 skornya itu menunjukkan seberapa akurat model menjelaskan varian datanya. Meskipun model linear regression sederhana, namun ia cukup ampuh untuk menangkap tren linear antara cuaca dan penggunaan energi. Ya, itu untuk program yang saya buat tentang prediksi permodelan tentang smart home analysis. Untuk kesimpulannya itu, proyek data mining ini berhasil membangun pipeline dari data mentah hingga menjadi data wawasan atau insight berupa klaster perilaku dan model prediksi. Tentunya masih banyak ruang pengembangan juga, seperti menggunakan algoritma yang lebih kompleks seperti LSTM untuk time series forecasting yang lebih presisi. Ya, ini sekian presentasi final project saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.